Kisah tentang keberadaan lokasi terjadinya banjir bandang kaum dan umat Nabi Nuh sangat beragam. Berbagai budaya dan bangsa di seluruh dunia mempunyai keyakinan sendiri tentang di mana posisi peristiwa dalam kisah Nabi Nuh. Bangsa Eropa meyakini tempat lokasinya ada di Eropa. Sementara bangsa Arab, Cina, Jepang, dan bahkan Indonesia pun mempunyai keyakinan sendiri. Pada intinya, masing-masing bangsa di dunia merasa berhak mengklaim bahwa lokasinya ada di wilayah mereka masing-masing. Akan tetapi pada saat seorang ilmuwan dari negara asing merujuk ke Indonesia, semua orang tidak boleh menolak rujukan tersebut tanpa didasari sebuah alasan yang kuat. Dan pada akhirnya seorang ilmuwan bernama Profesor Arisio Santos yang sudah menghabiskan waktu selama 30 tahun untuk melakukan penelitian tentang tema ini, meyakini bahwa Indonesia mempunyai kaitan yang erat dengan banjir bandang pada era Nabi Nuh dan Atlantis. Profesor Arisio Santos menegaskan bahwa deskripsi Atlantis yang mempunyai 53 ciri khas sangat sesuai dan berhubungan erat dengan Indonesia. Meskipun penelitian Profesor Arisio Santos cenderung mengacu pada kitab suci agama Hindu dan mitologi Yunani, Romawi, Inka, dan Maya, kita seharusnya tetap fokus berpikir secara terbuka dan tidak memandang sebelah mata mengenai sebuah kemungkinan bahwa di Indonesia lah kaum Nabi Nuh itu pernah ada. Telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa kisah Nabi Nuh adalah sebuah tanda sinyal untuk seluruh umat manusia. Akan tetapi apabila penjelasan dan uraian singkat ini kurang jelas dan tidak mudah dipahami, maka dianjurkan untuk membaca buku yang berisi kisah komplit tentang Nabi Nuh setebal 600 halaman dalam Al-Quran. Kemudian bandingkan dengan penjabaran lain seperti yang disingkap Profesor Arisio Santos mengenai Atlantis. Menurut Profesor Arisio Santos, Atlantis telah tenggelam sejak 11.600 tahun yang silam. Tidak hanya Atlantis yang lenyap, akan tetapi Atlantis hilang bersama penduduknya yang diperkirakan berjumlah 20 juta yang kala itu telah hidup dalam budaya modern. Ada sebagian orang dari penduduk Atlantis yang berhasil menyelamatkan diri dengan perahu. Migrasi ini tergambar dari tanda serta simbol dari sebagian suku kuno seperti Maya, Inka, Aztec, dan Mesir. Kejadian ini juga sebagai tanda akhir zaman Aspertosen, sebab abu vulkanik hasil dari ledakan Gunung Krakatau Purba yang mencairkan es dan menutupi hampir seluruh struktur bumi. Abu vulkanik itu bersumber dari ledakan Gunung Krakatau Purba yang juga telah membelah Pulau Sumatera dan Jawa, mengakibatkan naiknya gelombang air laut sampai 200 meter dan bencana alam lainnya sehingga akhirnya Atlantis pun lenyap tenggelam ke dasar laut. Kondisi ini diperkuat oleh peta batimetri Indonesia yang telah menunjukkan bahwa perairan dangkal yang terdapat di sekitar pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Tanda dan ciri Atlantis adalah memiliki tanah yang subur dan dalam setahun panen padi 2 kali serta suhunya hangat karena wilayah tropis. Semakin menguatnya keyakinan ini karena terjadinya tragedi tsunami raksasa Aceh tahun 2004. Akan tetapi sangat disayangkan Profesor Arisio Santos meninggal sebelum bisa melaksanakan riset ke Indonesia. Profesor Santos mengusulkan supaya dilakukan sebuah riset bawah laut pada kedalaman 150 hingga 200 meter di Laut Indonesia utamanya di Laut Jawa, agar bisa digunakan sebagai bukti atas klaim ini. Apabila benar itu adalah Indonesia, maka kemajuan dan kebudayaan yang diklaim orang Barat berasal dari Eropa akan terbantahkan dengan sendirinya. Keadaan ini sekaligus menggugurkan teori mengenai faktor penyebab awal dan akhir zaman es adalah karena tumbukan meteor. Walaupun telah banyak dilakukan rangkaian ekspedisi di berbagai negara di seluruh dunia seperti Mesir, Kepulauan Karibia, Amerika Selatan, Laut Mediterania, Afrika dan Siprus belum ditemukan bukti yang pasti tentang lokasi Atlantis. Akan tetapi saat ini Indonesia dimungkinkan sebagai Atlantis, sang surga keajaiban dunia yang hilang tenggelam dalam jangka waktu semalam. Hal ini bisa dibuktikan melalui berbagai bukti tentang adanya bangunan dari masa kuno yang terlihat di kedalaman dasar Laut Selat Sunda selama berabad-abad. Banyak yang meyakini sebelum terjadinya musibah bencana alam dan banjir, wilayah Nusantara seperti Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera menjadi satu dengan semenanjung Malaysia dan benua Asia. Kemudian tenggelamnya hampir sebagian daratan dan permukaan bumi yang disebut sebagai Atlantis serta terbukanya Selat Sunda merupakan akibat dari letusan Gunung Krakatau Purba. Banjir dan bencana alam ini sekaligus menyebabkan musnah dan punahnya 70% mamalia termasuk juga manusia.
Serta sebagian spesies manusia yang lain seperti hobbit yang banyak ditemui di Pulau Flores mungkin juga punah pada saat yang sama. Atlantis merupakan negara yang kaya dan selalu mendapatkan cahaya sinar matahari menurut kisah cerita dari Plato. Santos menghubungkan kisah tersebut dengan Indonesia sebagai tempat keberadaan Atlantis, sebab lokasi wilayah di dekat garis khatulistiwa yang sepanjang waktu mendapat cahaya sinar matahari hanya di Indonesia. Atlantis adalah pusat dari peradaban dunia dengan bahasa, teknologi, dan ilmu pengetahuan, kekayaan alam serta kebudayaan lainnya. Kekayaan alam Nusantara Indonesia seperti rempah-rempah menjadi sebuah bukti bahwa sangat memungkinkan Atlantis itu adalah Indonesia. Puluhan bahkan ribuan pulau di Nusantara merupakan dataran tinggi dan puncak dari gunung benua Atlantis yang tenggelam. Walaupun ditemukan berbagai bukti tentang keberadaan Atlantis di Indonesia, sangat sulit bagi Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia barat sebagai wilayah Atlantis. Sebab kondisi tersebut akan mengubah nilai histori sejarah mengenai siapa penemu peradaban dunia. Selain Santos, banyak juga arkeolog dari Amerika Serikat yang meyakini sebuah pulau yang bernama Sundaland adalah Atlantis yang mempunyai ukuran 2 kali lebih besar daripada India. Pada saat ini, Sundaland yang tersisa hanya Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Salah satu contoh terbaik yang tersisa dari Atlantis adalah Pulau Natuna di Riau. Dikatakan terbaik karena setelah didapatkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gen bangsa Austronesia tertua sangat mirip dengan penduduk asli Natuna. Pada sekitar bulan Juli 2015 di Pulau Milos, Yunani, para ilmuwan dan pakar peneliti Atlantis berkumpul, mengadakan konferensi dan mencapai kesepakatan bahwa sebuah benua dikatakan Atlantis jika memenuhi 24 syarat. Beberapa pakar itu juga mengemukakan bahwa gempa bumi dan tsunami yang diakibatkan oleh letusan dan erupsi gunung berapi bisa jadi faktor asal-usul hilangnya Atlantis. Dan Indonesia pada kenyataannya memenuhi 24 syarat tersebut. Jejak kota surga Atlantis masih terlihat di muka bumi dan mempunyai struktur yang jelas terdiri atas perairan daratan yang terbentuk lingkaran pusat. Serta lokasinya tepat berada di luar garis batas pilar Hercules. Selain dari semua itu, kota Atlantis juga harus mempunyai skala yang lebih besar dari Cina, Libya, Anatolia, dan Timur Tengah jika digabungkan. Tempat tersebut setidaknya pernah ditempati oleh masyarakat beradab dan maju yang mempunyai keahlian navigasi, metalurgi, dan teknologi. Athena adalah gerbang pintu masuk Atlantis yang diakses melalui jalur laut. Athena juga harus pernah mengalami situasi konflik politik dengan Atlantis yang mengakibatkan suatu kerusakan fisik yang hebat dan tidak bisa digambarkan. Atlantis luluh lantak hancur berkeping sekitar 9.000 tahun sebelum Mesir abad ke-6 sebelum Masehi, dan sebagian besar wilayah Atlantis berada pada 50 stadia dari sentra pusat kota. Atlantis juga harus mempunyai kepadatan populasi yang cukup guna mensuplai jumlah militer yang besar dan mempunyai agama yang menggunakan sapi sebagai korbannya. Kehancuran kota Atlantis disebabkan karena gempa besar yang mengakibatkan tertutupnya jalur pelayaran. Keunikan Atlantis diperlihatkan dengan memiliki berbagai macam bentuk mata air dengan kandungan mineral yang beraneka ragam baik yang panas maupun yang dingin. Letak Atlantis sendiri berada di tepi pantai dengan luas sekitar antara 2.000 kali 3.000 stadia, berbatasan langsung dengan laut dan dikelilingi pegunungan. Selain daripada itu, Atlantis juga terkenal sebagai negara dengan kekuatan militer yang menguasai negara-negara lain di zaman itu, serta angin dari arah utara bertiup ke Atlantis. Bermacam warna batuan dimiliki Atlantis ditambah dengan berbagai saluran irigasi di wilayah tersebut. Penduduk Atlantis memiliki tradisi berkurban sapi setiap 5-6 tahun sekali sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Pulau Atlantis juga dikenal memiliki tanah yang subur serta sanggup menampung pasukan militer dalam jumlah yang besar. Selain daripadanya itu, curah hujan tahunan di Atlantis terbilang cukup tinggi serta persediaan air yang melimpah di semua wilayah. Logam bernama Morichalcum yang sangat berharga pada zaman itu bisa digali di berbagai tempat di Atlantis. Logam ini lebih berharga bila dibandingkan dengan benda lain kecuali emas. Pulau ini juga dikenal dengan berbagai macam bahan kayu untuk pekerjaan pengrajin kayu dan tersedianya hewan piaraan serta hewan liar termasuk gajah. Terlihat jelas bahwa Nusantara Indonesia merupakan negara adidaya Atlantis di zaman Nabi Nuh, meskipun sebagian besar dari kaumnya dibinasakan. Akan tetapi orang-orang yang mengikuti arahan dan petunjuk dari Nabi Nuh terselamatkan, sehingga manusia yang tersisa saat ini adalah orang-orang yang terpilih.
Berbagai jenis pekerjaan masyarakat terdapat di Atlantis pada zaman dahulu seperti tukang kayu, tukang batu, dan juga berprofesi sebagai prajurit militer seperti zaman sekarang. Para prajurit Atlantis mempunyai wilayah teritorial tersendiri dan ketersediaan pendidikan untuk mereka, serta tercukupinya segala kebutuhan hidup bagi para prajurit. Masyarakat dan para prajurit Atlantis tak pernah beranggapan bahwa barang yang dimilikinya merupakan milik pribadi, akan tetapi barang-barang tersebut dianggap sebagai barang untuk kepentingan bersama. Mereka juga tidak pernah meminta makanan secara berlebihan kepada sekelompok masyarakat lain maupun negara. Hal tersebut masih tergambar jelas dari kebudayaan masyarakat Indonesia hingga sekarang. Setiap raja yang berkuasa akan mewariskan seluruh kemampuan dan keahliannya kepada raja setelahnya, sehingga mereka terus membangun negaranya secara berkelanjutan sampai terbentuk infrastruktur yang megah. Dari generasi ke generasi masyarakat Atlantis hidup dengan karakter penuh kehormatan. Mereka selalu taat kepada hukum dan mempunyai rasa keagungan yang agung serta keimanan yang kuat kepada Tuhan. Mereka mempunyai tatanan hidup yang baik dengan meleburkan kelemah lembutan dengan sifat kebijaksanaan dalam segala aspek dan sendi kehidupan dalam menjalin hubungan antar sesama. Mereka tidak mendahulukan kekerasan dalam menyikapi masalah yang terjadi antara mereka. Masyarakat Atlantis akan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi mereka. Mereka tidak terlalu tertarik terhadap kekayaan duniawi karena harta benda dianggap membebani hidup mereka sendiri. Masyarakat Atlantis dengan penuh kesadaran meyakini bahwa kemakmuran mereka akan bertambah jika mereka terus-menerus melakukan hubungan yang baik antar sesama. Akan tetapi karakter penuh kehormatan dan kemuliaan tersebut berangsur memudar dan mereka memulai mencampur adukan sifat duniawi dan terlalu mengejar harta. Mereka tidak punya kemampuan lagi untuk mengatasi keserakahan dengan persaingan kekayaan antar individu maupun kelompok sehingga mereka mulai berperilaku di luar jalur. Nilai-nilai yang paling berharga masyarakat Atlantis mulai hilang dan mereka dibutakan oleh harta benda dan kepentingan pribadi. Dari situasi inilah awal mula kehancuran Atlantis. Selain dari situasi tersebut, Atlantis yang mulai keropos diserang oleh kerajaan besar. Dan Tuhan yang mereka tinggalkan juga menjadi murka karena masyarakat Atlantis tidak patuh kepada Nabi Nuh, yang pada akhirnya negeri Atlantis ditenggelamkan. Dari paparan ini dapat kita simpulkan bahwa Indonesia mempunyai beberapa kemiripan dengan Atlantis. Indonesia mempunyai ribuan pulau yang terdiri dari daratan-daratan serta perairan yang mempunyai bentuk cincin memusat seperti yang dipunyai Atlantis. Deretan pegunungan di Indonesia yang sambung menyambung menjadi Ring of Fire sama seperti yang dimiliki Atlantis. Sejarah perdagangan laut yang dimiliki Atlantis juga dimiliki Indonesia dengan sejarah perdagangan laut yang panjang. Pengaruh peradaban Nusantara di Afrika karya Robert Dick Green, yang merupakan sebuah buku penjelajah bahari juga ikut membawa dan memberikan berbagai bukti arkeologis tentang peran serta pelaut Nusantara dalam rangka memajukan peradaban dan perdagangan dunia. Selain daripada itu, Letkol Laut Salim juga mengutarakan pandangannya bahwa Nusantara adalah negeri Nabi Nuh setelah permukaan bumi diterjang banjir bandang. Beliau mengatakan bahwa kata Nusantara itu berasal dari Nuh dan Santara. Nuh itu artinya Nabi Nuh, sedangkan Santara mengandung arti towong atau lelowong atau kosong menurut Kamus Padma Susastra 1903 halaman 11. Jadi Nusantara berarti tanah Nuh yang kosong setelah banjir. Pernyataan tentang Nusantara yang berasal dari kata Nusa dan antara itu hanya rekayasa penjajah Belanda saja.